teman-teman peserta dari study jam ya, UI UX untuk learning path UI UX. Ini sesi ketiga kita. Jadi udah di tengah jalan ya, enggak di tengah jalan sih. Ada satu kita ada 8 sesi. Jadi ini sesi ketiga, bentar lagi kita harusnya sih sesi terakhir yang diadainya seminggu sekali. Nanti kalau misalnya sesi sesi keempat sampai sesi ke-8 itu ada intens. Jadi 1 minggu bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Nah, oke, bentar karena moderatornya diserahin ke saya, jadi saya buka dulu. Selamat malam teman-teman. Terima kasih udah nyempetin waktunya yang kita tahu sama-sama tahu gitu. Ini malam minggu, jadi teman-teman kalau misalnya punya kesibukan lain, mohon maaf kalau keganggu. Tapi kalau misalnya emang mau ada keperluan mendadak, no issue sih kalau misalnya emang mau meninggalkan gitu ya, asal jangan lupa absensinya. Sebelum saya mulai, bentar saya nyoba share screen dulu. Oke, muncul ya. Mungkin ada sedikit kesalahan ya di ininya tim panitia. Kalau yang di chatnya ya, ada kesalahan judul, itu judul yang sesi kemarin yang ada di chat itu. Judul untuk sesi ketiga ini adalah Understanding the Product Brief, Plan and Timeline. Jadi kita agak sedikit melenceng dulu dari UI UX ya. Kita lebih masih tetap di ranah produk design, cuman emang agak lebih detail ke product manajemennya. Tapi ada produk desainnya, cuman emang nggak fokus di UI UX gitu. Jadi untuk sesi kali ini sebenarnya ada dasar sebelum kita lanjut sesi selanjutnya, ini kenapa saya bawa sesi di luar UI UX dulu, karena ini dasar buat teman-teman kalau misalnya di industri nanti, kalau misalnya mau kerja di UI UX, di product design, atau bahkan mau loncat kayak saya ke product management, ini dulu nih yang harus dipelajarin gitu. Bukan dipelajarin sih, dipahamin. Oke, bentar. Sebelum saya presentasi, saya coba record dulu. Jadi kalau teman-teman ada kekurangan atau misalnya ada yang saya susah ngejelasin atau misalnya ada susah dimahami oleh teman-teman, jadi nanti bisa lihat aja recordingnya. Berhubung ini pakai akun kantor saya, jadi ini sih bisa di-record gitu. Ntar saya share recordingnya lewat grup chat ya, linknya, link Google Drive-nya. Oke, oke. Oke, seperti biasa, karena saya presentasi, jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, di tengah-tengah langsung dinyalain mic-nya aja. Jadi karena saya nggak bisa lihat gitu ya, teman-teman resign atau kayak gimana. Kecuali kalau misalnya ada dari tim moderator, tim Widyatama yang ngasih tahu atau kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya langsung open mic aja, jadi biar saya bisa dengar gitu. Oke, saya lanjut ke materi dulu. Oke, seperti yang barusan saya bilang, judul hari ini tuh Understanding the Product Brief, Plan and Timeline. Jadi ini ada sedikit materi teori ya, ada prakteknya juga terakhir kayak biasa, cuman emang bukan praktek buat ngedesain gitu. Ini saya lanjut dulu, ini sesi ketiga kita setelah kemarin kita udah pelajarin dulu atau pahamin dulu apa itu dari UI UX atau dari product design ya. Terus kita pelajarin juga konsep, dasar konsepnya sama prinsip-prinsip yang ada dari UI UX itu sendiri kayak gimana. Nah ini sesi ketiga itu kita pahamin dulu sebelum kita terjun ke hands on atau misalnya kita bikin ngedesain. Di sesi-sesi selanjutnya itu ada design thinking, tahap empathize, define, ideation, prototyping, sama testing. Kita harus memahami dulu gimana sih caranya sebenarnya kita sebelum ngedesain tuh, atau misalnya kita dapat arahan ngedesain tuh dari orang atau misalnya dari klien atau dari product manager, gimana cara bacanya kayak gimana, terus harus kita planning ngedesainnya kayak gimana, berapa lama kita ngedesain, itu ada kita bahas di hari ini. Jadi ini lebih ke basic product management atau manajemen waktu untuk teman-teman sendiri gitu ya, buat kalau misalnya nanti mau terjun di industri desain. Oke, saya lanjut dulu. Kalau kita ngomongin product development tuh, product development ya? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin product brief, plan, dan product timeline itu sebenarnya
selalu masuk ke product design ya. Jadi ada di product development. Di sini materi utamanya itu ada 4 ya yang saya masukin. Yang pertama ada one on one product brief, itu kayak gimana di dalam product brief itu harus ada apa aja yang harus dipahamin, apa yang harus kita ambil garis besarnya, capture poin utamanya gitu ya. Kedua ada understanding product goals. Jadi untuk baca si product brief ini tujuannya buat apa gitu. Apa sih harapan kalau misalnya si klien, user, atau misalnya si product manager, stakeholder ngasih kalian product brief ini tuh goals-nya buat apa sih? Kalian harus misalnya bisa bikin desain yang sesuai dengan product goals yang ada gitu. Yang ketiga kita sedikit ngomongin produk software development life cycle. Jadi ini erat banget kalau kita ngomongin masalah brief, ngomongin masalah planning dan timeline, itu pasti erat banget dengan SDLC yang berlaku di perusahaan tersebut gitu ya. Kita lagi ngerjain produk atau aplikasi, terus SDLC-nya pakai apa, dan metode SDLC yang dipakai berpengaruh banyak dengan metode cara atau misalnya fase desain yang mau kita kerjain gitu. Timeline-nya harus kayak gini, terus di planning harus kayak gini, dan lain-lain gitu. Ini 4 poin penting, nanti mungkin seperti biasa ya, kalau saya ngejelasin nggak banyak tulisan. Jadi apa yang saya jelaskan emang apa yang saya pahami dan apa yang saya kerjakan di perusahaan gitu ya, tempat kerja. Jadi emang teman-teman diharapkan bisa fokus ngedengerin apa yang saya ngomong gitu ya, karena ya di PPT nggak banyak tulisan gitu kalau saya. Tapi tenang, tetap untuk sesi kali ini karena pakai akun saya, nanti saya record, saya kirimin lewat chat ininya ya, recordingnya. Saya enak dulu. Kalau kita ngomongin product brief, apa sih product brief gitu ya? Sebenarnya product brief tuh bahasa kasarnya atau bahasa simpelnya adalah dokumen, atau misalnya nggak cuma dokumen sih, ada product brief yang nggak isinya bukan dokumen, tapi isinya adalah instruksi suatu pekerjaan yang diserahkan kepada kita gitu. Pekerjaannya harus kayak gini, timeline-nya kayak gini, orang-orang yang terlibatnya A, B, C, D, latar belakang produknya kayak gini, atau latar belakang si project-nya atau pekerjaannya kayak gini, tujuan project ini tuh kayak gini. Nah, itu semua ada terkandung dalam satu bundle atau satu kesatuan yang namanya product brief. Product brief banyak jenisnya atau banyak bentuknya. Yang pertama kalau untuk kerja-kerja freelance atau kerja-kerja yang dari dapat klien agensi, itu ada istilah yang namanya statement of work. Itu sama bentuknya dokumen produk, isinya product brief atau misalnya tentang dari pekerjaan yang kita mau kerjain ya gitu. Terus juga ada yang istilah yang namanya PR dokumen atau PRD. Ini PR dokumen tuh biasanya dikasihnya PR tuh panjangannya product requirement ya, product requirement documents. Itu biasanya dikasihnya oleh product manager ya. Jadi dari product manager dikasih ke designer tuh dalam bentuk dokumen. Product brief tuh cuman istilahnya berbeda sih. Istilahnya product dokumen. Itu diserahin dari product manager ke product designer atau UI UX untuk kegarap desain sesuai dengan apa yang dia udah spesifikasikan gitu. Misalnya untuk fitur ini flow-nya A, B, C, D, terus layout-nya harus ada tombol A, tombol B, tombol C, itu biasanya udah didefinisiin. Product requirement yang ngebedain dengan yang lain tuh dia lebih spesifik dengan ada ininya ya, ada spesifikasi teknis, dan isinya nggak melulu untuk desainer. Jadi kalau misalnya kita ngebikin PRD, kalau saya sebagai product manager bikin PRD, desainnya bukan desainnya, ada spesifikasi fiturnya kayak gimana, flow fiturnya kayak gimana, terus biasanya udah ada wireframe, sketsa dari si aplikasinya harus A, B, C, D gitu, harus kayak gini. Dan biasanya saya kasih kayak kalau misalnya ini pakai pemrograman apa atau pakai library untuk kode apa dan lain-lain, itu biasanya saya kasih gitu ya. Misalnya untuk front end-nya misalnya kayak pakai library Preline, pakai view terus library-nya Preline. Terus saya sediain atau saya tulis dari product requirement dokumen gitu untuk dibaca sama developer. Jadi dalam satu dokumen ini dipakai oleh developer iya, sama desainer iya gitu. Sama analis juga biasanya gitu. Nah, kalau PDRD ini product design requirement dokumen. Ini biasanya dikasih bukan dari product manager tapi dari product design manager. Agak sedikit beda sih istilahnya, cuman
Kalau nggak product design manager itu kalau nggak principal designer lah kalau dari perusahaan yang umum biasa kenalnya namanya principal designer. Jadi uh, oh mati ya kamera saya. Bentar. Bentar ya teman-teman. Kayaknya kamera saya mati tiba-tiba mati ya. Oke, saya nggak bisa nyalain kamera saya. Jadi nanti kita fokus dulu ke presentasi dulu deh ya. Nanti masalah kamera mah belakangan. Oke, selanjutnya tadi kan bukan selanjutnya. Nanti tadi ada saya barusan tuh terakhir tuh dari PRD ya. Nah, kalau PDRD itu biasanya kalau contohnya dikasih dari ini ya, apa namanya, principal designer. Jadi ada head of design atau istilahnya head of design, principal designer atau chief of product lah ya, tergantung dari perusahaan, bentuk perusahaan yang teman-teman tempat kerja teman-teman atau misalnya tempat-tempat perusahaannya. Itu biasanya dikasih emang langsung bentuknya untuk khusus untuk desainer gitu dokumennya. Kayak di dalamnya ada visual guideline-nya gitu, ada warnanya harus kayak gini, kode warnanya A B C D gitu. Hexa kodenya udah disediain, terus logonya harus kayak gini. Bentuk icon di dalam aplikasi harus ada kayak gini, gini. Itu biasanya dikasihnya sama head of design atau principal designer gitu ya. Dalam bentuk PDRD. PDRD ini kalau misalnya tadi nggak sempat dengar atau misalnya ada yang baru join, PDRD ini Product Design Requirement Documents. Jadi yang tadi agak sedikit berbeda dengan PRD yang tadi Product Requirement. Jadi PRD dari Product Manager, kalau misalnya PDRD dari Principal Designer. Terus juga ada Design Doc, ini kurang lebih 11-12 sama PDRD, sama dari designer tergantung dari perusahaannya, ada yang nyebutnya PDRD, ada yang nyebutnya Design Doc. Itu biasa tergantung perusahaan lah ya. Terus juga ada yang namanya project charter. Kalau project charter isinya product brief atau misalnya requirement dari produk yang mau dibikin, tapi dalam konteks yang sangat besar gitu. Isinya nggak cuma dipegang sama desainer, tapi ada analis terlibat, developer terlibat, tim marketing bahkan terlibat gitu, tergantung dari projectnya ya. Tim marketing, product owner, DevOps atau server gitu ya. Itu biasanya terlibat, dan project charter itu biasanya gambaran besar dari project seutuhnya ya. Kalau misalnya dari PRD kan, kalau misalnya dari PDRD atau misalkan ada PDRD nih, isinya ada timeline. Timelinenya itu timeline punya desainer. Nah, tapi kalau project charter itu timelinenya punya semua yang orang terlibat gitu disatuin proyeknya, timeline proyeknya. Terus yang ngebedain biasanya di project charter tuh ada nominal-nominal uang lah. Jadi seproject ini tuh biasanya ngeluarin cost berapa dihitung. Terus kalau misalnya balik dengan cost yang dikeluarkan, apa return untuk perusahaan atau apa return untuk si user itu apa yang didapatkan dengan user, baik itu outputnya, baik itu nominal dalam bentuk uang ataupun hal lain gitu. Misalnya kayak project ini digunakan untuk menambah daya tarik customer, berarti awareness atau apa gitu ya istilahnya untuk marketing. Atau misalnya kalau produk ini digunakan untuk nambahin revenue atau dapat menjadi pendapatan utama dalam perusahaan, itu berarti proyeknya emang buat dijual ke user gitu. Tuh kurang lebih kayak gitu. Ada bentuknya banyak, nama-namanya juga beda, cuman secara garis besar sama isinya, ngejelasin tentang produk atau project yang mau teman-teman bikin, baik itu jadi desainer, baik itu dari developer, itu sama isinya kayak gitu. Spesifikasinya kayak gimana, cuman mungkin bedanya kalau misalnya untuk desainer dia punya dokumen khusus sendiri, tapi tergantung perusahaan sih. Ada yang dibikinin jadi PDRD, ada yang dibikinin jadi design doc, ada yang bahkan udah cuman statement of work doang untuk satu perusahaan atau project charter untuk satu perusahaan, satu project, dan semua orang yang terlibat, semua divisi yang terlibat, baik itu desainer, developer sama gitu dapatnya, nggak diturunin jadi PDRD, nggak diturunin jadi produk PRD, product requirement.
Itu balik lagi ke perusahaan, skala perusahaan atau tingkat kematangan perusahaan ya. Kalau misalnya perusahaannya udah matang di industri desainnya atau di tim desainnya, biasanya mereka bisa punya dokumen sendiri. Tapi kalau misalnya belum, ya nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya cuma sebatas statement of work atau project charter. Ini saya lanjut dulu. Ini sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin product brief point, product brief yang baik itu ada beberapa key point ya. Ini yang pertama ada problem statement. Jadi kalau misalnya kita ngomongin produk yang mau kita bikin, kita harus tahu nih problemnya itu apa. Dan biasanya problem ini udah dianalisis duluan secara garis besar ya, secara garis besar sama tim-tim di atas gitu ya, tingkat-tingkat atas. Baik itu product owner, baik itu product manager, analis bisnis analis atau dan apapun itulah yang terlibat. Biasanya problemnya udah disediain dulu. Kedua, biasanya ada product background. Jadi si produk ini dibikin dengan alasan apa gitu. Apa yang ngebuat si produk ini harus dibikin gitu. Ini biasanya tektokan bareng dengan problem statement tadi gitu. Jadi kalau ada masalah harus ada latar belakangnya nih, kenapa harus produk ini dibikin gitu. Nah, latar belakangnya sebenarnya tektokan sama problem. Jadi, kalau misalnya ada problem, ada otomatis itu jadi latar belakang yang mau kita angkat gitu ya. Nah, nyambung lagi ke yang nomor tiga itu the goals. Jadi kalau misalnya kita ngomongin latar belakang, problem statement atau goals, itu nyambung tuh. Jadi kalau misalnya kita ada problemnya, terus problemnya itu terjadi karena apa atau backgroundnya apa, terus harus ada tuh goalsnya yang mau kita capai atau misalnya harus kita benahi itu dari permasalahan yang tadi. Jadi biasanya kalau produk brief yang baik ada 3 ini dulu gitu. Di awalnya ada 3 ini gitu. Walaupun ya itu balik lagi ke perusahaan atau balik lagi ke kondisi produk yang mau dibuat gitu ya. Kalau misalnya produk baru dan gak ada masalah, ya udah berarti kan bukan problem statement sebenarnya, tapi langsung jadi goals gitu. Kita punya bukan problem statement sih, apa istilahnya saya lupa. Istilahnya tuh kayak ya ini sebenarnya bukan problem tapi emang mau di improve gitu, enhancement gitu, enhancement dari suatu yang udah ada atau bahkan yang belum kita bikin baru. Terus selanjutnya nomor 4 ada scoop atau scooping. Jadi kalau misalnya si project atau produk yang mau dibikin tuh sejauh mana gitu. Kita contohin aja ya, kita contohin projectnya adalah aplikasi travel haji. Tracking haji. Nah, aplikasi tracking haji ini mau sejauh apa, mau sedalam apa sih aplikasinya, mau selebar apa fitur-fiturnya. Sebagai contoh, misalnya scoop-nya ternyata untuk fase pertama atau untuk tahun ini cuma di scooping untuk nge-track orangnya aja gitu, orang hajinya ya, jamaah hajinya. Nah, itu berarti aplikasinya scoop-nya adalah ya udah nge-track orang yang berangkat haji atau umroh gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya untuk ke aplikasi atau misalnya produk brief keduanya atau di tahun kedepannya, scoop-nya bisa aja diganti atau misalnya bisa aja ditambahin untuk nge-track barang bawaan gitu ya, koper dan lain-lain. Contohnya kayak gitu. Cuman intinya scooping itu adalah kita mau ngebatasin atau mau ngejelasin sejauh mana sih produk ini mau dibuat gitu, sedalam apa atau secanggih apa fiturnya. Kelima ada user atau stakeholder. Nah, kalau misalnya kita ngomongin produk, kita ngomongin project, kita ngomongin produk, ada orang-orang yang pasti terlibat gitu ya. Kalau tadi tuh contohnya bikin aplikasi untuk tracking haji, otomatis kan kita harus bikin kita punya orang yang terlibat, kayak contohnya orang-orang apa namanya jalannya tuh yang ada di Kementerian Imigrasi gitu ya, ada imigrasi, jadi buat ngecek ini dia udah terdaftar atau belum, udah masuk ke daerah misalnya, udah masuk ke tanah sucinya atau ke Arab Saudinya atau belum gitu kan, itu bisa dicek. Tadi itu stakeholder di luar, stakeholder internal kayak misalnya untuk bikin aplikasi ini butuh uang gede nih, uangnya nominalnya gede-gede banget. Nah, itu ada stakeholder internal yang namanya tim finance lah, karena untuk bikin aplikasi ini perusahaan harus lihat budgetnya sanggup atau enggak gitu. Kedua, karena kita itu kan kalau untuk finance yang tidak terlibat langsung ya. Nah, kalau misalnya untuk tim langsung, stakeholder atau user terlibat langsung, itu ada yang namanya tim langsung ya, tim development team. Nah, dari development team itu dibaca lagi gitu. Untuk aplikasi ini yang di-plotting apa aja, tim apa aja, misalnya apakah tim designer, tim developer, tim DevOps, dan lain-lain, itu
itu masuknya ke satu kelompok stakeholder atau tim yang handle untuk product development-nya atau project development-nya. Selain itu juga masih banyak tergantung dari produk yang mau dibikin gitu ya, stakeholder-nya apa. Yang jelas biasanya sih produk stakeholder yang paling sering didapetin sih product owner ya. Jadi setiap product owner atau project owner. Jadi setiap produk atau project itu ada yang kepemilikannya ya, ada yang punya project ini punya siapa nih, yang tanggung jawab atas project ini itu siapa. Itu biasanya dipegang sama project owner dulu. Yang nge-manage-nya biasanya dipegang sama product management atau project manager gitu. Ada project manager, ada product manager, itu dua posisi yang berbeda. Terus juga untuk manage day to day task-nya setelah pengerjaan si produknya itu ada yang namanya PMO, Product Management Officer, itu beda lagi. Project Management Officer itu beda lagi posisi dan agak banyak lah ya. Itu bisa teman-teman pelajarin sendiri stakeholder-nya itu ada apa aja dari produk-produk yang mungkin teman-teman udah kerjain atau misalnya bakalan nanti kerjain setelah lulus atau kayak gimana gitu ya. Yang selanjutnya ada specification atau requirement. Jadi kalau misalnya kita ngomongin produk brief yang baik itu udah dijelasin tuh spesifikasi kayak gimana atau requirementnya kayak gimana. Misalnya tadi aplikasinya adalah tracking untuk jemaah haji. Misalnya di sini udah ditulis ini dalam si produk briefnya ditulis si requirementnya adalah karena anggap aja karena perusahaannya belum sanggup untuk pakai belum siap untuk nge-hire developer mobile, baik itu mobile native atau baik itu mobile hybrid ataupun yang bisa multiple ya, bisa langsung ke iOS atau Android, itu karena nggak bisa dengan kondisi apapun itu, baik itu finansial dan lain-lain. Otomatis untuk trackingnya masih pakai aplikasi web. Nah, di situ ditulis tuh requirement-nya, aplikasi masih berbasis web, tapi bentuknya PWA. PWA itu apa? PWA itu istilahnya Progressive Web Apps. Jadi kalau misalnya teman-teman kan misalnya buka website atau buka apa gitu ya di browser atau di Chrome, ada tombol tuh di atas tuh bisa diinstal si aplikasinya. Nah, itu istilahnya PWA. Jadi si bentuk website nih, cuman aplikasinya website, tapi bisa diinstal ke aplikasi ke Android, ke iOS. Nah, itu requirement-nya jadi kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Biasanya ya produk brief yang baik adalah dia cantumin tuh si requirement-nya dengan secara detail biar nanti nggak melebar gitu aplikasinya, atau misalnya nggak keliru dari apa yang si user atau misalnya stakeholder harapkan. Selanjutnya ada timeline atau deadline. Jadi sebenarnya sih ini bukan yang bukan ini pasti ada ya timeline atau deadline. Jadi setiap developer itu diharapkan ada harus beres kapan atau misalnya harus selesai kapan, itu biasanya ditentuin tuh sama user atau sama project manager dengan alasan apapun. Kalau misalnya si produknya ini kita ngerjain untuk si klien, biasanya disediain tuh deadline-nya untuk beres tanggal segini atau beres bulan segini. Kenapa? Karena ya mungkin finansial atau misalnya bayarnya harus gitu, atau misalnya dia mau pakai di bulan selanjutnya, itu tentu ya. Selanjutnya ada deliverables. Jadi deliverables biasanya misalnya dari si produk ini yang mau kita kerjain itu harus keluar atau misalnya harus jadi apa, outputnya apa gitu, apakah jadi aplikasi doang, apakah jadi buku manual penggunaannya kayak gimana, terus apakah jadi ada video marketing yang bisa kita pakai buat si tim marketing promosi atau kayak gimana. Biasanya itu ditulis sih. Jadi kalau misalnya kita dapat product requirement atau product brief, itu nanti ditulis kebutuhannya harus jadi apa gitu. Itu sih kurang lebih yang poin penting yang bukan poin penting sih. Poin-poin yang membuat si product brief itu menjadi product brief yang baik gitu. Selengkap semakin lengkap dari product brief, semakin jelas sih dan semakin mudah developer, designer buat ngerjain yang ada gitu. Tapi kalau misalnya di product briefnya kok ada kurang nih, contohnya kayak spesifikasinya nggak jelas atau timelinenya nggak disediain, itu biasanya kemungkinan besar produknya bisa saya nggak akan bilang gagal, cuman akan ada yang kurang gitu. Kayak misalnya dia si user atau misalnya stakeholdernya nggak nyantumin deadline. Nah, tapi tiba-tiba di tengah-tengah proyeknya lagi dikerjain nih, tiba-tiba dia minta
proyeknya udah jadi atau belum. Nah, kan itu nggak bisa kita jadiin pegangan gitu karena dari product briefnya aja nggak ada timeline gitu. Tapi tiba-tiba usernya minta, alhasil kita pusing buat ngejawabnya gitu ya. Terus spesifikasi gitu. Kalau misalnya nggak spesifikasinya nggak dijelasin dengan detail di product brief, itu biasanya si user atau si stakeholder atau klien itu mintanya aneh-aneh gitu di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita udah di awalnya untuk ngebikin aplikasi A, terus tiba-tiba di tengah-tengah minta fitur B, fitur C gitu. Jadi product brief yang baik adalah sebisanya selengkap mungkin gitu ya. Sebagai contoh ini di kanan ada PRD yang sempat saya buat ya. Ini bentuknya PRD, jadi product briefnya PRD karena saya product manager ya. Ini untuk salah satu startup voucher game. Cuman dia mau ekspansi voucher bisnis voucher jualan voucher gamenya tuh internasional gitu. Asalnya kan di Indonesia doang. Dan dia mau nerima bukan internasional sih, lebih mau nerima pembayaran luar negeri aja gitu. Jadi mau bisa pakai dolar, mau bisa pakai kredit card yang nerima semua mata uang gitu. Saya nggak bisa liatin detail dan ini ada beberapa tulisan yang di ini juga ya apa namanya di sensor juga karena ini rahasia perusahaan sebelah lah, nggak bisa saya sebutin gitu. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke modul selanjutnya atau masa software development life cycle, teman ada yang mau nanya dulu nggak? Sambil saya mau ngurusin dulu kamera nih mati. Kalau ada yang mau nanya, bilang aja dulu ya. Di open mic aja. Kok masih nggak nyala ya? Nggak bisa nyala. Mungkin ada aplikasi lain yang lain. Oke, bentar ya teman-teman. Bentar, saya nyoba nge-setup dulu kamera. Karena ini mati. Kayaknya kameranya nggak bisa nyala, nggak tahu kenapa. Tapi kalau dibuka di aplikasi lain sih jalan, cuma di sini doang yang nggak mau nyala. Kayak saya lanjut dulu deh. Ntar belakangan aja masalah kamera sambil nanti praktek ya. Karena kayaknya harus di-refresh si Google Meet-nya. Cuman nanti takutnya keluar doang sih. Oke, bentar. Saya lanjut dulu. Ya kalau bisa kita ngomongin produktif, kan itu nggak cuma dipegang sama desainer ya. Karena produk atau project itu secara menyeluruh. Nggak cuma desainer UI UX yang terlibat di situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin kuliahnya sistem informasi atau informatika atau bahkan tim sejenis ya, pokoknya teknik-teknik biasanya kenal dengan namanya software development life cycle. Karena kalau teman-teman yang kayaknya kalau misalnya sesi pertama dulu saya kalau nggak salah ya ingat ada yang orang manajemen juga. Jadi nanti bisa coba dengerin aja gitu ya. Kalau misalnya bingung bisa ditanyain aja. Jadi kalau kita ngomongin software development life cycle, jadi kalau misalnya kita bikin suatu aplikasi, itu tuh ada tahapannya, ada prosesnya ya. Dari mau mulai bikin aplikasi itu harus tahapan apa, terus fasenya seberapa lama, terus itu tahapan apa lagi sampai ujungnya si project atau si produk atau si software tersebut tuh jadi bisa dipakai oleh pengguna gitu ya. Nah, di sini sih sebenarnya saya nggak akan bahas banyak masalah software development life cycle. Jadi teman-teman bisa pelajari juga di internet itu banyak banget. Ini saya cuma langsung bahas dulu
kenapa saya sedikit singgung, karena kalau kita ngomongin brief atau misalnya timeline untuk ngedesain, ini bakal kegantung atau misalnya bakal apa ya istilahnya, bakal terhubung dengan apa yang metodologi yang digunakan oleh si perusahaan gitu ya, untuk untuk proyeknya ya. Dan itu impact-nya berpengaruh ke semua tim yang ada, baik itu developer, baik itu desainer. Di sini salah satunya adalah waterfall methodology. Ini tergantung dari perusahaannya dan tergantung dari jenis proyeknya. Dan biasanya waterfall itu metode yang paling bukan paling tua sih, tapi udah cukup tua. Tapi masih sering digunakan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ya udah tua juga gitu ya, kayak korporasi, BUMN dan lain-lain. Kenapa waterfall ini masih sering dipakai? Karena linear lah istilahnya aplikasinya, atau misalnya tahapan pembuatan aplikasinya itu linear. Jadi setelah dianalisis oleh si analis, tim sistem analis atau bisnis analis, terus langsung diserahin ke sistem designer atau apa istilahnya product designer buat dibikin desain aplikasinya, terus di develop, diimplementasi gitu ya. Udah itu di testing dan lain-lain gitu. Mungkin ini agak sedikit berbeda. Kayaknya saya salah nge-copy gambar deh. Cuman stepnya ya namanya waterfall itu sebenarnya stepnya mau apa aja juga bisa. Cuma secara konsep atau metodologi dia berurutan gitu ya. Nah, kenapa si waterfall ini masih dipakai untuk perusahaan? Karena ada aja project atau produk yang sebenarnya udah jelas gitu. Produknya si perusahaan mau bikin aplikasi A, ya udah jelas gitu mau bikin aplikasi A. Dan marketnya udah mereka tahu gitu, atau misalnya udah punya market sendiri dan lain-lain. Biasanya kalau misalnya udah kayak gitu ya udah mereka udah jelasin atau misalnya udah tentuin developmentnya atau misalnya pengerjaan aplikasinya pakai waterfall gitu. Sama case-nya dengan untuk aplikasi-aplikasi di BUMN, atau kalau BUMN sih tergantung ya, ada bisa ke vendor atau lain. Cuma kalau ke perusahaan korporasi, baik itu korporasi yang baru atau bahkan yang udah tua, yang TBK dan lain-lain, biasanya kita kenapa pakai waterfall? Karena usernya adalah orang-orang kita gitu. Kayak contohnya, saya di perusahaan yang sekarang bikin aplikasi untuk pembelian barang ya, pembelian barang bahan baku proses pembuatan yang ada di perusahaan gitu ya, atau bahasa ininya procurement ya. Kalau teman-teman manajemen atau sistem informasi biasanya udah kenal dengan yang namanya SAP ya. Nah, di sini ada satu proses procurement atau pembelian barang. Nah, yang mau dikeluarin dari aplikasi SAP ini gitu. Ini sedikit cerita aja ya. Di perusahaan saya itu mau dikeluarin atau mau biar nggak pakai SAP, karena SAP satu orang lisensinya bisa 20 sampai 30 juta per tahun gitu. Alhasil mau dikeluarin, alhasil si perusahaan tuh mau bikin aplikasi sendiri untuk procurement. Nah, karena usernya adalah orang-orang kita, kayak ya tim pembelian lah, tim procurement lah, tim finance lah, tim GA, HR dan lain-lain, itu udah ada orang-orangnya kita nggak perlu nyari orang lain, nggak perlu nanya ke sana ke sini, keluar survei dan lain-lain. Ya udah kita tentuinnya pakai waterfall. Kenapa? Karena ya udah orangnya udah ada, aplikasinya juga udah jelas mau bikin apa, benchmarkingnya kita tahu pakai SAP, cuman mau dipisahin ke aplikasi web doang. Alhasil ya udah kita bikinnya pakai waterfall. Tahapannya berurutan, jadi requirement, sistem, desain, development dan lain-lain. Mungkin ini gambarnya agak salah, mohon maaf. Tadi saya ngebikin PPT-nya agak sedikit pusing. Jadi saya lanjut dulu. Kenapa pakai waterfall ya kayak gitu gitu. Selain waterfall, ada juga yang bisa dipakai sama tim developer ya, tim IT, yang mungkin ini agak sedikit baru ya, belum lama, dan biasanya populer sih, udah cukup populer, terutama di perusahaan-perusahaan startup yang emang bergerak cepat gitu. Ada namanya istilahnya agile methodology. Jadi namanya juga agile, jadi dia berulang-berulang gitu ya. Jadi contohnya gini, karena saya baru bikin perusahaan, atau misalnya istilahnya perusahaannya masih startup atau perusahaan baru lah. Startup tuh perusahaan baru yang bahkan legalitas saja kadang belum punya. Saya belum tahu nih pasar dari aplikasi saya tuh kayak gimana. Hasil di sini saya nge-get requirement dulu, terus ngedesain aplikasi sesimpel mungkin gitu sampai kita ketahui. Kayak contohnya Gojek deh. Gojek dulunya bahkan belum Gojek sih agak ribet ya. Flip aja deh.
teman-teman tahu Flip kan? Flip itu adalah aplikasi untuk transfer secara gratis ya. Walaupun sekarang uh, agak sedikit mati karena Bifas karena Bank Indonesia ngeluarin modul Bifas ya. Hasil transfer beda rekening atau beda bank tuh murah 2.500. Nah, dulu si Flip ini dibuat karena transfer antar bank tuh mahal lah ya. Hasil dia coba dulunya nge-get requirement, terus karena ada kondisi tersebut dia ngedesain tuh suatu aplikasi, belum jadi aplikasi malah. Dulu tuh masih kayak pakai Google Form atau apa gitu, saya lupa. Mereka ngedaftarin ke situ gitu. Kalau misalnya ada yang mau dibantu ditransferin ke bank lain, masukin ke isi formnya, nanti dibantu transfer gitu. Nah, seiring berjalannya waktu sampai karena mereka menemukan titik pasar atau misalnya ada orang-orang yang bisa yang tertarik dengan produk mereka tuh mulai tuh ngembangin si bisnis proses yang tadi yang asalnya pakai formulir, hasil mulai dia pakai aplikasinya juga setiap bulan atau bahkan setiap beberapa bulan sekali atau bahkan tergantung dari produk apa yang dibuat atau fitur yang buat, itu sering diupdate, nambah fitur gitu. Yang asalnya cuma transfer doang, udah mulai ada fitur koinnya, kalau misalnya itu ada cashback dan lain-lain, terus mulai ada fitur untuk top up dan lain-lain. Nah, itu digunakan dengan metode agile. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya udah ketemu nih requirement di desain muter, kerjain si aplikasinya secara muter, desain, development, testing, deployment, dan review. Setelah kita review, ini si fitur A udah baik nih, udah jalan dengan baik, bisnis proses A udah jalan dengan baik. Mereka mulai nge-gather lagi requirement yang baru gitu. Yang tadi cuma buat transfer doang biar nggak kena biaya, mereka mulai mikirin gimana caranya si Flip ini dapat uang lebih gitu. Oh ya udah, fitur untuk bayar tagihan listrik lah, atau misalnya bayar isi pulsa lah dan lain-lain. Mereka requirement lagi, mereka ngedesain lagi, development lagi, dan terus sampai review lagi. Di review berjalan atau baik atau enggak nih. Kalau misalnya berjalan dengan baik, mereka lanjut ke fitur yang lain. Kalau misalnya review ini enggak baik, ada pilihan apakah si fitur tersebut mau dimatikan atau mau dilanjut diperbaiki gitu ya. Jadi bedanya aja tuh ya udah muter terus. Tapi kalau misalnya waterfall ya udah, kalau misalnya udah beres dulu gitu. Kalau misalnya jarang banget sih ada aplikasi yang masih pakai waterfall tuh untuk penambahan atau apa istilah enhancement lah. Walaupun ada enhancement dari produknya juga, dia mulainya dari nol lagi gitu, bertahap lagi gitu. Nah, bedanya aja untuk agile metodologi, kalau misalnya di requirement udah salah nih, ya kan tadi di review nih, nah, dia mau requirement lagi, terus ngedesain. Nah, tapi waktu ngedesain ada yang aneh atau ada yang jelek lah, atau misalnya ada yang nggak sesuai dengan user dan lain. Dari tahap desain ini bisa dibalikin lagi sebenarnya ke requirement. Dan nggak ada isu untuk itu, dan bahkan bisa diparalelin gitu. Jadi tim analis ngerjain requirement atau tim bisnis analis manajemen dan lain-lain ngerjain requirement, tim desainer udah ngerjain duluan. Jadi misalnya di sini 01.1 ini 01.2 ini 02.1. Jadi maksudnya belakang satu itu ini putaran pertama, ini putaran kedua gitu. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau untuk waterfall itu agak kaku. Mungkin agak belibet dan agak teoritis banget ini penjelasannya. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung bisa dibuka Google atau bisa dibuka di searching atau pakai apapun gitu ya. Bisa nanya ke ChatGPT atau Kometa juga sekarang udah dijawab. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang emang bukan IT, backgroundnya IT, jadi mohon maaf bisa di search aja gitu ya. Agak susah sih emang ngejelasinnya karena emang ini technical. Cuman kurang lebih kenapa saya singgung dulu ini karena ada kan berpengaruh dari proses ngedesain gitu ya. Jadi nanti teman-teman waktu ngedesain mau jadi UI UX itu berpengaruh banget sama metodologi yang dipakai gitu. Kalau misalnya waterfall ya udah teman-teman timelinenya cuman di sistem desain gitu. Setelah ngedesain setelah di get requirement-nya sama analis, teman-teman baru mulai ngedesain dan udah setelah desainnya udah jadi baru diserahin ke developer atau apapun itu. Tapi kalau misalnya di agile bisa aja kita lagi ngedesain nih, udah analis udah ngasih requirement ke kita nih lewat PRD atau apa. Udah kita mulai nih desain. Nah, tiba-tiba ada kondisi karena agile ya, karena istilahnya agile atau misalnya istilahnya cepat.
tiba-tiba ada temuan tuh, ada review, karena kan kalau Agile tuh bisa mulai dari mana aja ya, bisa mulai langsung dari testing, startnya dari testing, kita nge-testing aplikasi yang udah ada, terus ada temuan di review, ada problem, itu bisa aja desain yang sedang teman-teman kerjakan itu di-stop dulu, atau misalnya desain yang sedang kerjakan tuh direvisi secara besar-besaran gitu ya. Jadi contohnya kayak ada dulu aplikasi dia baru rilis satu fitur, saya lupa nama aplikasinya apa, rilis satu fitur, cuman karena ada satu kondisi pasar yang nggak baik, alhasil si fiturnya itu langsung tiba-tiba dihapus gitu. Baru berapa minggu rilis udah langsung dihapus. Contohnya gini deh. Contoh tempat saya kerja dulu ya, Ruang Guru. Ruang Guru dulu tuh punya fitur atau misalnya punya bisnis unit untuk bikin video game ya. Saya dulu pernah di video game. Kenapa ada itu dan kenapa dipakai? Karena dulu waktu pandemi itu banyak pengikatnya. Nah, tiba-tiba beres pandemi ada suatu kondisi yang dimana anak-anak udah balik sekolah gitu, nggak perlu lagi pakai aplikasi. Alhasil sih desain yang udah kita kerjakan atau desain yang udah saya kerjakan, desain video game ya, video game anak-anak yang udah saya kerjakan itu nggak dipakai sama sekali. Kenapa ya? Karena udah nggak relevan dengan market yang ada. Tahapnya lagi di tahap nomor 2 itu bisa aja di stop gitu dan dimulai ulang di requirement atau dimulai ulang dari review gitu. Itu bedanya gitu sih. Jadi proses desain yang sedang kita kerjakan di perusahaan nanti itu bisa aja ke disrupt dengan tergantung dari metodologi yang dipakai. Tergantung market sih sebenarnya, tergantung kondisi yang ada. Saya lanjut dulu. Nah, kalau kita udah ngomongin masalah si metodologi yang tadi dipakai, baru nih kita bisa lihat produk lain atau timeline dari suatu produk desain tuh atau misalnya dari UI UX itu apa. Nah, di sini ada base yang udah dibikin sama Megan. Bentar, mau saya mana? Ada Megan Thomas ini, jadi ada beberapa kasus atau salah satu base-nya ya. Ini nggak jadi satu acuan untuk semua perusahaan bakal sama kayak gini, bukan best practice, tapi bisa jadi dasar teman-teman kalau misalnya bingung desain tuh ada apa aja sih pastinya gitu. Ini ada linknya, nanti saya copy atau nanti saya kasihin PPT-nya kayak biasa. Cuman ini ada panjang, jadi saya buka dulu. Ini dari dia buat tuh, jadi ada beberapa step ya. Bentar, saya matiin. Nah, dimulai dari requirement itu yang ngerjain PM, product manager, product owner, dan UX. Nge-get requirement, ini belum di set nih time-nya, karena itu bukan kerjaan UI UX gitu ya. Kecuali UX-nya sih sedikit ikut ya, UX analis. Cuman dia si Megan tadi tuh nulisnya cuma UX doang. Set nih requirement tuh ya udah urusan itu gitu ya. UX-nya cuma ngebantu doang. Makanya dia nggak kasih timeline. Nah, udah mulai itu riset yang tadi requirement udah dapat, UX tuh mulai ngeriset. UX analis tuh atau UX researcher tuh mulai ngeriset si produknya mau kayak gimana. Di sini ada riset tipenya kompetitif atau internal research atau dari aplikasi yang udah ada gitu ya. Terus dia survei secara masif buat aplikasi yang baru dan lain-lain. Nah, di sini biasanya bukan biasanya, Megan ini dia nulis kalau berdasarkan pengalaman dia nulis bisa riset tuh tergantung dari besar aplikasi, dia bisa dari 1 hari bahkan sampai 1 minggu untuk riset doang gitu ya. Nah, selanjutnya dia nge-share si risetnya, diadain meeting, dikasihin ke PM, dikasihin ke engineer atau developer. Oh, ini kecoret-coret semua ya error ya. Mungkin agak sorry, nanti kayaknya ini dari hasil copy bukan nge-copy, ngebukanya ya. Terusnya ngebuka yang ini aja deh. Nah, dari researcher dia kan udah ngasih tuh secara lewat meeting. Dia meetingin sama UI UX, tim UI UX, tim desain ya, product manager, terus lead engineer atau developer. Dia ngasih meeting berdasarkan yang UX analis, UX researcher temuin, produknya kayak gini nih, kondisi pasarnya kayak gini dan lain-lain gitu. Nah, udah itu mulai tuh
tergantung perusahaan, ada yang pakai UX buat ngurusin user flow, ada yang dari PM yang ngerjain dan lain-lain. Mulai tuh si project manager bakal nentuin flowchart-nya tuh kayak gimana, si aplikasinya tuh secara garis besar berjalannya kayak gimana dari tahapan A dari step dari flow yang A terus ke flow ke B atau ke proses selanjutnya kayak gimana, ada proses yang bercabang dan lain-lain. Itu biasanya keluarannya atau outputnya tuh flowchart. Atau kalau nggak flowchart juga sebenarnya sketsa dasar doang lah ya. Nah, di sini sih Megan dia nulisnya tuh 60 sampai 90 menit meeting dan 2 jam pengerjaan untuk UX-nya ya. Saya nggak tahu yang dia keluarin itu apa, cuman yang di sini dia tulisnya 2 jam. Walaupun sebenarnya user flow tergantung dari kemampuan dari orangnya ya, bisa bikin cepat, bisa bikin lama, itu tergantung. Dan tergantung juga dari skala aplikasi yang dibuat. Udah itu kalau misalnya udah beres, dia di-share lagi tuh, di-meetingin lagi sama orang-orang terkait. Di sini dia nambahin QA, quality assurance. Kenapa dia nambahin QA? Karena ini flow aplikasinya harus dicek nih benar nggak secara kualitas, secara quality assurance, atau kalau nggak ada QA atau istilahnya ada nama internal audit, secara audit udah benar nggak si flow-nya gitu, udah sesuai dengan misalnya kayak SOP yang berlaku, atau misalnya kayak policy perusahaan, atau misalnya sesuai dengan kebutuhan user. Kalau quality assurance kan dia ngeceknya kualitas ya, sesuai dengan standar-standar aplikasi, biar baik digunakan oleh pengguna atau kayak gimana gitu. Udah dari flowchart nih ya, udah dari bisnis prosesnya udah digambarin nih jalan-jalannya. Teman-teman kalau nggak tahu flowchart bisa cek aja gitu ya, terutama yang teman-teman yang non IT bisa dicek, di searching aja istilah flowchart kayak gimana. Terus udah bikin user flow, dia bikin tuh mulai bikin ideation atau ngebikin suatu ide dari si produknya, digambarin melalui wireframe. Wireframe itu adalah sketsa aplikasi ya, produk aplikasi. Sesi sebelumnya kayaknya udah pernah saya share ya, bentuk wireframe itu coret-coret doang gitu. Nah, setelah tim UX kerjain nih selama 1 hari atau sampai 1 minggu, dia mulai tuh review bareng sama PM. Kenapa reviewnya bareng PM? Karena ya ini kan urusannya sama requirement ya. Dia bener nggak sih udah bikin sketsa aplikasinya sesuai dengan requirement yang ada gitu. Kalau misalnya udah sesuai, PM-nya udah oke, baru aja mulai di prototyping. Prototyping tuh atau prototype ini bikin desain yang benar-benar rapi gitu ya. Desainnya udah jadi, ada warnanya, ada bisa dicobain gitu dan lain-lain. Nah, tapi sebelum ke prototype biasanya di-review dulu nih sama PM. Kenapa? Karena biar nggak kerja 2 kali gitu. Kalau misalnya dari wireframe udah salah, ya ngapain di prototyping gitu. Jadi balikin aja dulu di wireframe. Jadi sketsanya udah oke, secara flow aplikasi udah oke, baru dia ngerjain desain UI UX gitu atau prototype sih. Tergantung, kalau di Indonesia sih nyebutnya UI UX design, cuman kalau dari luar sih PS-nya nyebutnya prototyping atau designing. Nah, udah itu dikasih tuh desainnya, liatin lagi prototype dari desainnya, udah ada fitur buat diklik-klik kayak gitunya ya. Di Figma kan bisa diklik-klik ya. Kalau misalnya teman-teman udah nyoba Figma cukup lama, itu ada fitur untuk ngeklik ya. Jadi tombolnya bisa diklik, waktu diklik dipindah ke halaman apa itu bisa. Nah, itu dikasihin tuh, di meetingin bareng UX sama developer atau engineeringnya. Nah, dari sini biasanya kita udah handover, istilahnya handover. Bukan handover sih. Kita ngasih dulu ya gambaran dari produk yang kita desain atau misalnya aplikasi yang kita desain ke developer. Jadi kurang lebih nanti kayaknya desainnya kayak gini nih, bentuknya kayak gini nih. Itu udah dikasih ke developer dan udah ada gambaran desainnya gitu ya, utuhnya. Secara tampilan yang bakal dilihat sama pengguna nanti tuh kayak gini gitu. Nah, udah di-share, divalidasi lagi. Jadi kalau misalnya tadi kan udah nge-share sekilas ya dari prototype-nya. Dites tuh setiap desain tuh desain yang baik adalah desain yang diuji ya. Desain yang diuji tuh lewat usability testing. Jadi si desain yang udah kita bikin itu bener nggak kepake sama pengguna, gampang nggak dipakainya sama pengguna.
bisa nggak mecahin permasalahan atau ngebantu pengguna. Nah itu ngujinya melalui usability testing. Ini sebenarnya sih kalau di kerjaan saya, biasanya yang uji cobanya tuh UX researcher udah jelas ya pasti product manager sama developer ditampingin sama developer. Kenapa harus ditampingin sama developer? Jadi developer biar tahu. Oh di sini tuh ternyata desainnya tuh harus kayak gini, harus misalnya fitur A, sorry, halaman A buat pindah ke halaman B itu user tuh nggak mau nunggu lama, hasil animasinya hilangin kayak gimana. Ya itu keputusan dari developer lah. Cuman tergantung dari perusahaan sih, biasanya ada yang nambahin atau ada yang enggak. Nah, saya lanjut dulu. Setelah usability testing biasanya keluar tuh dokumen output ya. Hasil uji coba ya. Uji coba ada beberapa hasil usability testing atau tipe-tipe dari usability testing. Ini nggak akan saya detailin saat ini, nanti ada sesinya sendiri. Cuman yang jelas dari usability testing udah outputnya ya dokumen. Dan dokumen itu baru dijelasin lagi tuh secara sebenarnya ini user stories sih biasanya bisa di depan atau bisa di belakang ya. Bisa di sini atau bisa di paling depan. Nah, cuman kalau di testing, udah di testing, biasanya ketemu output atau misalnya apa hasil dari uji coba, terus baru dibikinin jadi story atau misalnya rangkaian cerita waktu user menggunakan aplikasi A, dia apa istilahnya, dia menemukan kesulitan A, B, C, D dan itu digunakan untuk jadi proses iteration atau iteration itu jadi kalau misalnya udah di hasil testing ini keluar user stories baru, dia mau mulai memperbaiki apa yang kurang dari hasil testing gitu. Jadi user stories ini sebenarnya tergantung dari perusahaan yang pakai atau misalnya step yang dipakai, tergantung dari principal designer dia mau pakainya di mana atau mau netapinnya di mana. Cuma secara garis besar emang sih setelah ada hasil testing biasanya ada story atau misalnya ada cerita baru lah, istilahnya cerita baru dari hasil dari testing itu, ada cerita baru yang mungkin apakah perlu diperbaiki atau kayak gimana. Udah itu kalau misalnya udah sesuai, nggak ada lagi kendala, nggak ada lagi feedback dari user, nggak ada user story itu feedback ya, nggak ada komplain dari user lagi secara desain dulu ya, baru di handover ke engineer. Ini saya nggak tahu nih dia sebenarnya dia si Megan ini developer atau developer aplikasi atau UX secara menyeluruh ya, karena UX itu kan bilang nggak cuma melulu soal aplikasi digital ya. Jadi yang jelas di sini dia sih nulisnya UX sama engineering, tapi di sini ada engineering sama developer manager, dev manager. Cuman ya kurang lebih sih kalau di Indonesia sama sih, nggak bedain. Di Indonesia tuh kalau engineering itu justru lebih identik sama orang-orang teknik gitu ya, teknik non IT ya. Walaupun si developer juga nyebutnya software engineering, tapi misalnya nyebutnya developer mah developer aja gitu. Kalau di Indonesia ya agak sedikit bahasanya agak sedikit rancu gitu kalau di Indonesia. Cuma kalau di luar dia nyebutnya engineering gitu. Setelah di handover, jadi mulai dari user flow, wireframe, terus desain yang udah jadi yang bisa dicobain nih klik, terus desain automation, ini tuh catatan dari testing dan lain-lain lah ya. Atau misalnya ketentuan warnanya harus kayak gini, terus ketentuan fontnya harus kayak gini, font huruf ini ya yang dari di aplikasi gitu. Terus ukuran hurufnya harus kayak gini, biasanya ada di desain annotation. Udah itu di handover tuh ke engineering, dari engineering misalnya dipegang atau ke developer lah. Handover ke developer bakal ngimplementasi kejadian kode. Ini tahap coding. Jadi teman-teman informatika, teman-teman software informasi biasanya udah familiar lah dengan tahap implementasi ini karena teman-teman biasa ngoding. Jadi kalau desainnya udah ngasih desainnya yang udah rapi, udah sesuai dari feedback dari user, baru developer ngerjain. Nah di sini secara garis besar bolanya udah nggak ada di tangan, bukan secara garis besar ya, secara aktualnya bolanya udah nggak ada di bukan aktual, ya benar. Secara garis besar bolanya udah nggak ada di tangan di desainer. Jadi desainer nggak ada kerjaan yang dia pegang benar-benar gitu ya. Nah cuman kalau di tahap implementasi karena bolanya atau tasnya udah dipegang dari developer, tim desainer masih tetap ngebantu buat nyesuaiin atau misalnya buat ngepastiin si apa yang dikerjakan developer itu sesuai dengan apa yang udah didesain gitu.
Jadi sebenarnya sih tahapnya kerjanya nggak full banget, tapi tetap ngebantu support aja. Udah itu kalau misalnya si developernya udah ngerjain tuh, udah bikin, di-review lagi sih biasanya aplikasinya udah sesuai nggak atau nggak, sesuai atau enggak, secara flow udah nyaman atau enggak. Ada istilahnya UX review. Ini tergantung sih perusahaannya, beda. Cuman dia, kalau si Megan ini dia ngulang berapa kali ya? Dia berapa kali coba, mulai dari usability testing pertama, terus udah di sini di UX review lagi, terus ketemu metriknya, analitik dari si uji coba review UX review ini, terus ada usability testing lagi, baru di riset lagi. Walaupun sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia jarang jarang detail banget gini ya, terutama kalau perusahaan korporasi jarang sedetail ini, jarang 2 kali banget. Tapi kalau startup sih biasanya ada berapa kali tahap testing atau ada berapa kali tahap untuk nge-review. Saya nggak tahu dia orang mana. Nggak ininya sih. Bentar. Nah, ini nggak ada tulisannya sih dia jadi siapa gitu. Cuman kurang lebih kayak gitu. Cuman dia juga udah nulis nih, produk desain proses timeline ini nggak sesuai dengan, enggak semua, nggak pasti sama dengan semua produk. Ini bukan proses yang perfect gitu ya. Dan bukan cuman desain proses yang ada. Jadi ada desain proses lain yang bisa dipakai sama tim desainer buat jadi acuan tahapan-tahapan ngedesain nanti gitu. Saya balik lagi ke presentasi, itu kurang lebih yang dijelasin oleh Megan Thomas. Jadi nanti saya kayak biasa, nanti saya kirimin PPT-nya. Kayaknya minggu yang sesi kedua enggak deh. Nanti saya coba kirim sekalian ya. Ini nanti saya kirim, jadi teman-teman bisa buka aja detail di dalam aplikasi itunya kayak gimana, bisa dipelajari. Saya next slide selanjutnya. Nah, ini juga ada salah satu proses desain yang ada, yang digunakan ya. Ada istilahnya namanya design sprint. Design sprint ini digunakan terutama untuk yang tadi penggunaan metode agile ya. Karena di sini agile itu kan geraknya cepat banget ya. Secara pengerjaan aplikasi harus cepat. Biasanya digunakan design sprint gitu untuk desain ya. Atau design sprint itu digunakan untuk kalau misalnya ada perubahan ngedadak terus ada karena ada kondisi A B C D lah, kondisi tertentu, ada istilahnya ngedesain sprint untuk ngedesain karena kondisi tersebut gitu, karena harus perubahan ngedadak, hasil desainnya harus cepat, ada karena ditunggu oleh user atau ditunggu oleh klien dan lain-lain. Nah, desain sprint biasanya ini kalau berdasarkan standar, bukan standar ya, acuan yang dibikin oleh Interaction Design ORG atau EXD lah istilahnya, Interaction Design Foundation EXD, itu bisa dicari aja namanya EXD. EXD ini salah satu acuan ngedesain dari UI UX itu ada 2 referensi. Yang paling utama adalah NNG, misal Norman Group, yang kedua itu adalah Interaction Design. Itu biasanya jadi salah satu sumber, bukan salah satu ya. Jadi 2 organisasi tersebut jadi sumber utama jadi ngedesain gitu ya. UI UX gitu. Nah, kalau dari desain sprint, tahapannya cepat banget. Di sini dia nulis step-nya itu cuma dalam waktu 5 hari gitu. Jadi hari pertama si tim UI UX, tim PM, tim developer disatuin tuh buat di meetingin ya, di meetingin bareng-bareng untuk ngemahamin ini problem apa sih yang mau kita solve, atau misalnya ada masalah apa sih yang harus kita perbaiki gitu. Ya, alhasil si desain itu harus dirubah secara desain ya, karena ada apa. Itu di sini hari pertama biasanya diketemuin tuh bareng-bareng tim lain, mulai buat memahamin, grab masalahnya tuh apa dan lain-lain. Baru udah itu ketemu tim UI UX atau tim product design mulai bikin sketsa kayak untuk mencari permasalahan yang tadi. Tapi cepat ya. Sebenarnya ini basic dari ngedesain yang udah sempat saya jelaskan sebelumnya. Biasanya kalau udah memahamin problemnya, nge-sketsa, nentuin, prototyping, validasi dan lain-lain. Kurang lebih kayak masihnya sampai sama-sama aja proses desain tuh kayak gitu. Cuman bedanya adalah desain sprint tuh dalam waktu sebentar. Kalau misalnya tadi dari Megan tuh ya bahkan ada yang sampai 1 minggu buat nganalisis doang. Nah ini enggak. Desain sprint tuh dia dipecah jadi perkecil-kecil problemnya, hasil dalam satu desain sprint cuma waktunya 1 minggu gitu. Dia melajarin kalau Mega itu
contohnya kalau misalnya pakai waterfall tuh ada misalnya ada 10 masalah nih. Eh, ya ada 10 masalah, bener ada 10 masalah. Nah, kalau misalnya dari si Megan tadi pakai metode tadi atau misalnya pakai metode waterfall, dia satuin tuh semua masalahnya, dia grab semua masalahnya, dia pahami semua masalahnya dalam suatu waktu yang sama, 1 minggu tadi gitu. Baru udah itu di review bareng-bareng. Nah, kalau ini enggak. Kalau di set sprint itu dipecah-pecah. Jadi misalnya dalam satu sprint pertama, misalnya satu sprint 1 minggu pertama tuh dia mecahin satu problem dulu gitu. Tapi dari awal sampai akhir. Jadi dia, misalnya tadi ada problemnya adalah si user udah nggak mau pakai aplikasinya gitu. Nah, di hari pertama mulai sprint, cari kenapa sih user nggak mau pakai aplikasi ini gitu. Ketemu tuh karena si tombolnya kurang mudah digunakan gitu. Terusnya user tuh suka kebingungan tombol yang buat pakai aplikasi ini tuh ada gitu. Terus tombolnya juga kurang representatif atau misalnya ada nggak ada ikonnya, alhasil bingung. Nah, di hari keduanya mulai desain UI UX itu mulai nge-sketsa. Oh, karena permasalahan kayak gini, solusinya kayak gini nih. Mereka bikin beberapa sketsa, berikan beberapa validasi atau beberapa solusi ya. Nah, di hari ketiga di meetingin lagi nih sama PM sama developer. Dikasihin nih idenya ada A, ada B, ada C. Mau pakai yang mana? Nah, di meeting ke hari ketiga ini keputusannya maunya pakai yang kayak gini dengan alasannya A, B, C, D. Dan itu udah disepakatin oleh sebuah pihak yang terlibat. Udah dari hari ketiga lanjut ke hari empatnya atau besoknya tuh mulai di desain prototipenya. Karena tadi buttonnya atau misalnya tombolnya susah dipahami oleh user, dan solusinya adalah dikasih icon. Nah, mulai tuh desainer ngasih icon-icon yang sesuai dengan tombol-tombol. Kalau misalnya tombolnya keluar atau lewat, iconnya ya icon buat pintu keluar dan lain-lain. Udah itu divalidasi, bener nggak sesuai, bener nggak bisa mecahin masalah itu. Kalau misalnya udah sesuai, udah bener, udah sprint untuk problem tersebut selesai. Kalau nggak, sprintnya dibawa lagi, dilanjut lagi gitu. Dilanjut ke minggu, bukan dilanjut, diulang ke awal gitu, di minggu selanjutnya. Ini kan hitungannya sprint itu dalam 5 hari kerja ya, selama 1 minggu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Sebenarnya kalau dari materi nggak banyak sih, cuma nanti ada sedikit praktek. Jadi prakteknya bakal berpengaruh ke sesi-sesi selanjutnya. Kalau teman-teman mau ngikutin praktek terus ngikutin praktek, ini bakal ada impact-nya. Jadi kalau misalnya mau nyoba praktek di sesi-sesi selanjutnya, karena sesi selanjutnya kan benar-benar praktek ya. Kalau sesi-sesi sebelumnya sampai sekarang kan masih agak sedikit teoritis ya. Nah, kalau misalnya mau lanjut di praktek di sesi selanjutnya, nah sesi saat ini sih harus nyoba dulu gitu, nyoba produktifnya. Cuman kurang lebih gitu dulu yang materinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain dulu sambil saya nyari solusi buat nyalain kamera. Gitu loh deh, Kang, teman-teman, Mbak, Mas, atau apapun itu, atau Bapak itu Ibu gitu ya. Takutnya ada yang lebih berumur dari saya nggak tahu kan ya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain dulu. Uh, Silakan aja resign atau bisa open mic gitu. Uh, saya kasih 5 menit ya buat yang mau nanya dulu. Ya, saya sambil
setup ulang kamera. Jadi teman-teman kalau mau nanya aja. Oke. Nah, baru nyala. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Ini kita ada 25 peserta, 25 tuh include saya ya. Oke, ada ya. Juga nggak ada yang mau nanya. Oke, saya lanjut dulu deh. Sebenarnya sih tasnya untuk hari ini tuh nggak ribet ya. Headsetnya masih di link sebelumnya. Jadi, ntar saya copy lagi. Buat yang belum ini ya, linknya ada di chat buat yang belum join. Oke, sebenarnya sih untuk sesi kali ini nggak ribet ya. Jadi saya harapin teman-teman bisa nyoba bikin, bukan bikin ya, nyoba generate satu brief, bisa pakai chat GPT atau kayak apapun itu. Nah, coba dipelajari poin pentingnya, atau kalau bisa di screenshot sih. Kalau bisa screenshot, masukin ke sini, kasih nama, ini punya siapa, terus dari universitas mana. Kenapa harus masukin sini? Jadi ini buat nanti sesi-sesi selanjutnya teman-teman bisa ngedesain berdasarkan brief yang ada gitu. Karena kan kita masih ada sesi ini ya. Kita masih ada beberapa sesi masalah design thinking nih, terutama design thinking. Jadi ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, untuk praktek teknis ini nih, praktek desain UI UX yang detail banget, mulai dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman diharapkan sih punya product brief-nya gitu. Jadi pegangan nanti, karena product brief-nya yang di-generate mungkin berbeda-beda, jadi teman-teman bisa ngedesain yang berbeda udah sesuai dengan product brief yang teman-teman dapat sih. Nah, untuk cobanya bisa sebenarnya sih biasanya kalau untuk sekedar nyoba-nyoba saya biasanya pakai chat GPT aja. Terus saya coba share screen full ya. Entire screen. Coba ya. Oke. Muncul nggak? Coba ya. Coba kan? Oke. Biasanya sih kalau sekedar nyoba-nyoba atau nyari inspirasi atau sekedar nyari bahan untuk dijadiin portfolio ya. Saya udah buka chat GPT, karena chat GPT sekarang udah canggih banget. Jadi bisa saya nulis gini. Salah ngetik, sorry. Make me random. Misalnya udah kayak gini aja. Nanti biasanya dibuatin sih produk live yang udah jadi gitu. Nah, title-nya apa, nama aplikasinya udah ada nih, SmartFin, AI powered personal finance management. Target audiensnya dia jelasin, needs-nya kayak gimana itu ada, fiturnya apa, set guideline-nya apa, timeline-nya ada gitu. Success metric, timeline-nya, variable, success metric. Cuman di sini nggak objektifnya juga dijelasin, cuman latar belakang sama itunya disatuin di sini. Nah, kurang lebih biasanya saya nyoba kayak gitu. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya mau lamar kerja nanti, karena belum ada pengalaman atau istilahnya fresh graduate dari kampus atau kuliah, dan nggak punya pengalaman buat magang atau kerja dulu ya, kerja sambil kuliah di UI UX ya, terutama kerjanya di UI UX. Biasanya nyoba kayak gini nih, bikin brief, kayak coba di-generatein brief, terus dari sini kita copy ke Google Doc atau apa gitu, kita pelajarin, mulai kita ngedesain berdasarkan apa yang ada di sini gitu ya. Di sini demografiknya misalnya umurnya dari 18 sampai 45 tahun, dengan artian
general, umumnya usernya general, tapi tech savvy, digital engaged user. Jadi maksudnya walaupun dia mau muda mau tua gitu, dia ngerti teknologi, jadi bukan orang gaptek. Selanjutnya 3 ada individual seeking financial independent. Jadi orang-orang yang jadi user kita tuh dia orang-orang yang nyari financial independent gitu ya. Terus keempatnya itu ada poin utamanya ya, di sini ada college student yang profesional dan family. Jadi poin utamanya kita nyasar untuk mahasiswa-mahasiswa, terus profesional muda, pegawai-pegawai muda, terus yang udah berkeluarga gitu, untuk optimize spending mereka, pengeluaran mereka, dan tabungan mereka gitu. Jadi dari sini kita udah kelihatan tuh, dari sini karena umurnya secara general kita nggak bisa spesifikasi umurnya umum ya secara general, nggak bisa kita spesifikasiin buat desain secara buat anak muda doang, buat orang tua muda doang gitu. Kita harus bikin style desain yang sesuai untuk semua umur. Nah kedua, tech savvy. Nah tech savvy atau digital engaged user. Jadi karena tech savvy kita bisa nambahin fitur-fitur yang emang agak kompleks, atau misalnya agak desain-desain yang agak kompleks, karena mereka udah ngerti cara pakai aplikasi itu kayak gimana, cara ngebaca fitur-fitur aplikasi itu atau nyoba-nyoba fitur itu kayak gimana. Mereka orangnya apa istilahnya iseng lah ya. Mereka mau nyobain fitur-fitur buat dicek fitur ini tuh buat apa, fitur B ini tuh buat apa, karena mereka bukan orang gaptek gitu. Ketiga, di sini adalah si individual seeking financial independence. Jadi orang-orang itu nyari financial independent gitu. Nah, dari sini kita bisa set desain, atau misalnya kita nyoba ngedesain suatu aplikasi, di dalamnya ada berita tentang kayak gimana cara ngelola keuangan, gimana cara nabung dengan baik, dan lain-lain. Itu jadi satu dasar kita bikin fitur atau bisa kita bikin produk yang isinya ada kaitannya dengan cash yang kayak gini. Yang keempat, target audiens utamanya adalah mahasiswa, pegawai muda, dan orang berkeluarga, untuk spending dan saving atau tabungan mereka gitu, menabung atau menyimpan mereka gitu. Dari sini bisa tangkap nih, dari demografik ini kita bisa tangkap, dari karena mereka mau ngoptimize spending, kita bisa nambahin fitur buat ngecatatin pengeluaran mereka kayak gimana gitu, pengeluaran mereka kayak gimana, terus pemasukan mereka itu kayak gimana, kita bisa bandingin pengeluaran dan pemasukan yang ada, berapa selisihnya, dan lain-lain. Itu dari demografik doang ya, kalau kita baca dari demografik doang. Walaupun sebenarnya dari sini ada banyak ya, dari objektif saya salah sih, harusnya baca dari objektif dulu. Cuman objektif itu biasanya bahasa-bahasa yang dipercantik-cantik doang gitu, bahasanya kebutuhannya nggak melulu dari objektif. Terus selanjutnya dari audiens ini ada user needs nih, kebutuhan user tuh ada ini ya, satu ability bisa nge-manage day to day expense sama savings goal. Berarti sesuai dengan apa yang saya bilang tadi, dia pengen bisa ada fitur buat nge-manage pengeluaran sehari-hari sama pemasukan gitu kan, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa baca sendiri, masih banyak fiturnya. Terus guideline-nya, ini warnanya harus kayak gimana. Di sini warnanya pakai warna profesional, terus warnanya milihnya biru, hijau, atau light gray, dan focus yang security. Ini bisa lihat dari color psikologi dan lain-lain. Terus typografinya dia pengen easy to read, jadi with clear headings dan important information. Jadi karena dia pengen ada clear headings dan easy to read gitu ya, jadi nggak pakai font-font yang agak ada sans serif, kita ada curug-curugnya. Ini bisa pakai font-font yang simple kayak gini gitu, nggak usah ribet, ada dekoratifnya dan lain-lain. Untuk ikonnya dan lain-lain itu bisa teman-teman baca sendiri. Nah kurang lebih kayak gitu. Saya untuk untuk produk untuk mana tadi ya, untuk praktek kali ini, jadi teman-teman bisa coba bikin atau generate ya, minta generate briefnya ke ChatGPT atau apapun, terus copy ke sini. Simple itu sih. Nah udah itu, karena kita ada waktu berapa ini ya, saya lupa ya timeline sesi keempat sampai sesi ke-8 itu kapan, itu tim panitia yang tahu. Nah, jadi sebelum nanti kita mulai sesi selanjutnya yang kita mulai ngedesain itu, teman-teman bisa pelajarin dulu gitu.
Nah, cuman saya harapin sih teman-teman nggak berubah-ubah ya briefnya. Jadi makanya teman-teman masukin ke sini. Jadi exercise ketiga tuh sebenarnya nggak ada praktek yang benar-benar praktek. Jadi cuman coba nggak generate briefnya, masukin ke sini, coba pelajarin sampai nanti kita mulai sesi keempat gitu. Di sesi keempat kita bakal ngedesain sesuai dengan brief yang teman-teman bikin masing-masing. Gitu sih, teman-teman. Jadi silakan kalau misalnya itu bisa dibikin dari sini aja, bikin pakai apapun itu ya, mau pakai chat GPT atau apa, di screenshot aja. Kalau misalnya dari browser sebenarnya bisa di screenshot secara full ya. Cuman kalau enggak ya udah copy paste aja kemana gitu. Copy paste teksnya juga bisa sih sebenarnya kalau mau. Ini copy kan, dibikin teks aja di sini. Cuman emang gak rapi sih. Tapi kebaca sih, garis besar kebaca. Nah, kalau ini contoh kasar ya. Kalau teman-teman mau dirapihin atau kayak gimana terserah. Cuman kalau udah dimasukin ke sini kasih nama aja ini punya siapa gitu. Di ini ya dijadiin frame. Ini kasih nama. Saya kasih fill dulu putih. Si putih teksnya tadi warna hitamin. Misalnya punya saya ya. Ini universitas. Nama universitas. Karena saya alumni Widya Tama juga, saya nulisnya Widya Tama. Gitu. Nah, teman-teman bisa nyoba aja nanti kalau misalnya universitasnya lain tulis aja universitasnya. Ini contohnya saya kopiin langsung ya, tapi kalau teman-teman mau dirapihin atau kayak gimana itu terserah, saya balikin. Cuman intinya teman-teman nanti nyoba kasih briefnya ke sini biar nanti gak berubah-ubah. Nanti kita bakal ngedesain berdasarkan apa yang teman-teman bikin ya briefnya. Gitu sih paling. Ini mah nggak perlu kita tungguin sampai beres. Jadi teman-teman mau hari ini boleh, mau nanti hari H juga boleh sih sebenarnya. Mau hari H di sesi keempat ya. Cuman kalau misalnya nggak dipelajarin dulu, kalau hari H kan nggak dipelajarin dulu ya. Gitu. Nanti sesi keempat kita mulai ngedesain. Ada beberapa tahap yang bakal kita lakuin, tapi tetap base-nya dari sini. Itu sih kalau dari saya, teman-teman. Saya balik lagi ke share screen. Balik lagi ke Google Meet. Kurang lebih itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Emang materinya emang nggak terlalu banyak sih kalau untuk hari ini, cuman emang agak sedikit teknis karena bukan teknis sih, teoritis yang teknik bukan teknikal lebih ngejurus ke orang-orang yang ada di IT gitu ya. Jadi kalau teman-teman luar IT mungkin agak sedikit pusing kalau mau ditanyain tanyain aja. Itu sih kalau dari saya. Ada yang mau ditanya nggak? Kayaknya kita cepat ya. Hari ini cuma 1,5 jam ya. Halo. Kayaknya sesi ketiga pada bosan ya, pada boring ya. Nggak ada suaranya. Atau lagi sambil jalan-jalan di luar kali ya, malam mingguan. Oke, sama jangan lupa teman-teman isi ini ya. Saya ada titipan dari tim panitia, isi daftar kehadiran. Ntar dulu linknya. Ini link untuk kehadiran, jadi teman-teman bisa diisi dulu. Uh, Kalau nggak salah harus di screenshot ya, screenshot.
Katanya Februari ada studi jam intensif. Ya, nah jadi kalau Februari ya, timeline-nya Februari. Jadi Februari itu kita ada studi jam insentif intensif. Jadi nanti kita dalam 1 minggu tuh ada 2 atau 3 hari berturut-turut. Tapi tergantung kondisi ya. Nanti kita lihat dulu kondisi sama jadwal kerja saya. Yang jelas nanti study jamnya nggak cuman seminggu sekali, atau bahkan kayak kemarin kan kita kepotong ya 2 minggu nggak ada study jam, ada sesi study jam karena sayangnya juga cuti. Nah nanti nggak seminggu sekali, jadi seminggu bisa 2 kali atau 3 kali atau 2 kali gitu. Ada karena kan masih ada 5 sesi lagi nih. Nanti jadi 1 minggu tuh kita rutin selama 3 hari, atau misalnya Senin, Rabu, Kamis, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu atau kayak gimana lah. Itu tergantung nanti saya schedule. Yang mana yang jelas agak intens pertemuannya karena ngejar timeline-nya punya ini juga ya. Tadi punya Widya Tama juga, Gidiosi Widya Tama juga ada timeline sendiri. Hasil semuanya harus beres di bulan Februari gitu. Nanti kita intens aja. Nah, kalau misalnya online atau offline itu saya lihat kondisi dulu ya, karena saya di Jakarta. Ya kalau misalnya emang possible buat ke Bandung, buat di offline ini nanti saya ke Bandung. Tapi kalau teman-teman yang nggak di Bandung bisa join secara online juga nggak apa-apa. Jadi bisa kita hybridin kalau misalnya emang possible sayanya ke sana ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah online aja juga nggak apa-apa sih. Karena sebenarnya karena kerjaan tuh apa ya? Karena kerjaan ngedesain atau misalnya belajar ngedesain tuh melulu harus offline ya. Bisa online bareng gitu. Kalau misalnya tergantung orang pesertanya juga, kalau misalnya mau online mau offline juga, kalau orangnya nggak jarang nanya atau jarang kayak gimana juga tetap aja sama aja. Jadi nanti saya lihat kondisi aja deh kalau masalah itu ya. Kemungkinan sih agak ada kemungkinan bisa sih offline, tapi nggak full selama 5 pertemuan ya, karena saya nggak mungkin bisa setiap minggu ke Bandung, nggak bisa mungkin bolak-balik ya, karena saya ada kerjaan yang nggak mungkin bisa dilepas di Jakarta. Sih nanti mungkin ada satu sesi yang mungkin bisa offline gitu. Tapi itu lihat kondisi aja sih. Kalau misalnya ternyata kantor saya nggak ngizinin buat saya cabut, ya udah mau nggak mau online. Karena kebetulan di kantor emang ada project gede juga yang tadi saya sempat singgung ya. Kita bikin aplikasi procurement untuk ngehandle SAP gitu. Biar nggak usah pakai ngeluarin satu orang 30 juta per tahun. Itu aja sih paling. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang nanya lagi, mungkin nitip itu aja ya, kayak saya nitip teman-teman buat nge-copy product brief yang dibikin. Terserah itu mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia, saya nggak ada isu, masukin aja kalau misalnya emang mau nanti dicoba ngedesain ya. Untuk sesi-sesi selanjutnya dimasukin aja ke link yang barusan, nggak usah hari ini juga nggak apa-apa, kalau misalnya mau besok biar nyantai, atau misalnya mau nanti aja gitu, itu nggak ada isu. Tapi sebisa mungkin sih kalau bisa dimasukin apapun yang teman-teman dapat dari saya. Kalau tadi pakai ChatGPT ya mungkin bisa beda aja formatnya gitu, ada input apa, poin-poinnya tuh mungkin pasti beda ya, bukan poinnya apa namanya, yang ada konten yang ada di dalamnya tuh. Misalnya kalau di situ kalau di saya kan nggak ada ininya ya, nggak ada product problem, nggak ada problemnya, cuma langsung objektif. Kalau misalnya di teman-teman waktu nanti generate ada latar belakangnya atau ada tujuan produknya, mungkin itu bisa berbeda. Cuman tetap nanti kita bakal ngedesain acuannya pakai product brief yang teman-teman udah generate. Gitu aja sih kalau dari saya. Kalau misalnya emang gak ada yang mau ditanya lagi, mungkin kita cukupkan aja kali ya untuk hari ini. Kita agak cepat sih, agak cepat berapa, setengah jam ya dari seharusnya. Biasanya sih harusnya jam 9, schedule-nya cuma 2 jam. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih teman-teman udah nyempetin waktunya. Mungkin mohon maaf juga tadi ada isu dari linknya ya yang diberikan panitia.
Jadi harus pakai link kantor saya. Nanti saya kirim link ininya ya, PPT yang minggu yang sesi sebelumnya sama sesi saat ini sama recording untuk hari ini ya. Karena hari ini emang benar-benar agak teoritis dan prakteknya juga nggak ada, kurang lebih ya cuma ngebikin brief doang. Nanti saya coba kirimin ke grup. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, sama-sama, Karel. Terima kasih juga udah sempetin waktunya ya. Kalau gitu saya stop